Halo, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam kondisi sehat ya. Halo, selamat pagi. Hari ini kita masih dengan materi yang sama, yaitu persamaan akuntansi. Untuk mereview kembali materi kita yang minggu lalu, di sini sudah ada rumus untuk persamaan akuntansi, yaitu aktiva sama dengan hutang ditambah modal. Ingat, rumus ini akan selalu dipakai untuk pencatatan akuntansi. Dan posisi di sebelah kiri, yaitu aktiva, harus sama dengan posisi di sebelah kanan, hutang ditambah modal. Jadi jumlah di kiri dan di kanan harus tetap sama. Kemudian unsur-unsur persamaan akuntansi itu ada 3 yang tadi itu aktiva. Masih ingat ya, aktiva itu adalah harta yang dimiliki perusahaan yang merupakan sumber ekonomi. Jadi jenis aktiva itu ada banyak: kas, piutang, gedung, mesin, kendaraan, peralatan, perlengkapan, dan lain sebagainya. Itu semua tergolong aktiva. Kemudian yang berikutnya hutang, kewajiban yang menjadi beban perusahaan. Kewajiban juga jenisnya banyak. Pokoknya setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar atau hutang, itu dicatat di sebelah sisi kanan. Nah, ini contohnya ada hutang pembelian kredit. Yang terakhir modal, hak atau klaim pemilik atas aktiva perusahaan. Contohnya setoran modal oleh pemilik. Kita langsung masuk ke pengaruh transaksi terhadap persamaan akuntansi. Ada contoh di sini. Nah, jadi setiap transaksi berpengaruh ke persamaan akuntansi. Jadi setiap kali terjadi transaksi, baik itu membeli, menjual, atau mengambil uang, atau menyetorkan uang ke perusahaan, dia akan berpengaruh ke persamaan akuntansi. Contoh di sini ada suatu perusahaan membeli sebuah kendaraan seharga 100 juta secara tunai. Apa pengaruhnya? Kita pakai logika ya. Kalau misalnya kita punya perusahaan, kemudian kita membeli kendaraan harga 100 juta, belinya secara tunai. Kalau pakai logika, kira-kira yang berpengaruh di situ apa? Iya, yang berpengaruh adalah pasti kita dapat kendaraan, karena kita membeli kendaraan kan, berarti kendaraan kita bertambah. Kemudian kalau kita beli kendaraan, karena ini bayarnya tunai, berarti kita bayarnya pakai apa? Pastinya pakai uang kan. Nah, uang itu di dalam akuntansi kita sebut sebagai kas. Jadi pengaruhnya adalah, kita tuliskan di sini, kas perusahaan berkurang sebesar 100 juta, kita bayar pakai kas, maka kasnya berkurang 100 juta. Kemudian pengaruh berikutnya adalah kendaraan bertambah, karena kita beli kendaraan bertambah senilai 100 juta juga. Kemudian contoh yang kedua, suatu perusahaan membeli mesin fotokopi seharga 50 juta. Sama seperti membeli kendaraan tadi. Pasti kita membayar pakai uang, tapi di sini ada catatan. Dia membelinya dengan kredit. Logika, kalau beli barang kredit yang muncul adalah hutang. Maka kita catat pengaruhnya. Peralatan bertambah senilai 50 juta, jadi mesin fotokopi ini digolongkan sebagai peralatan. Jadi dicatat peralatan bertambah gitu ya. Atau kalau misalnya mau dicatat mesin fotokopi juga nggak masalah. Kalau mau dicatatkan sebagai peralatan juga tidak masalah. Dan yang kedua, hutang bertambah senilai 50 juta. Kenapa hutang bertambah? Karena tadi belinya secara kredit. Ingat, membeli barang kredit muncul hutang. Contoh berikutnya, 2 slide berikut mengasumsikan penjualan kendaraan dengan harga jual yang sama dengan nilai bukunya. Artinya gini, kendaraan itu memiliki nilai buku sama dengan harga jualnya. Jadi tidak mengalami penyusutan, dia sama gitu ya. Suatu perusahaan menjual kendaraan seharga 80 juta secara tunai. Oke, menjual. Kalau jual barang pasti kita dapat uang. Apalagi di sini keterangannya tunai, berarti uang kita peroleh. Uang di dalam akuntansi disebut sebagai kas. Maka logikanya kas bertambah. Ini pengaruhnya dicatat, kas bertambah 80 juta. Kemudian karena dia menjual kendaraan, maka kendaraannya berkurang karena sudah dijual. Kendaraan berkurang senilai 80 juta. Suatu perusahaan menjual kendaraan seharga 150 juta secara kredit. Ini contohnya sama dengan yang tadi. Dia kalau tadi membeli kredit, ini menjual secara kredit.
Maka secara logika kalau kita jual barang secara kredit, pasti uangnya belum kita peroleh. Nah, kalau uangnya belum kita peroleh, di dalam akuntansi itu disebut sebagai piutang. Jadi piutang itu adalah kas yang tertunda. Artinya masih ada hak tagih. Kita punya hak tagih. Maka di sini kita catatkan pengaruhnya adalah piutang bertambah senilai 150 juta, kendaraan berkurang senilai 150 juta. Contoh berikutnya, suatu perusahaan membeli sebuah mesin secara kredit seharga 200 juta. Berarti membeli secara kredit, otomatis kembali seperti soal yang tadi, kalau beli barang kredit berarti kita muncul hutang. Apa pengaruhnya? Dicatat seperti berikut ini. Hutang bertambah senilai 200 juta. Peralatan bertambah senilai 200 juta karena dia membeli peralatan. Berarti peralatannya bertambah. Yang berikutnya, suatu perusahaan membayar hutang. Nah, kalau kita bayar hutang ini, anggap kalian membayar hutang. Maka kalian bayar pakai apa? Pakai uang. Otomatis uangnya berkurang. Ingat, di akuntansi uang itu disebut sebagai kas. Maka pengaruhnya adalah hutang kita berkurang 50 juta karena sudah kita bayar. Bayarnya pakai kas, maka kasnya berkurang 50 juta. Contoh berikutnya, Mr. X melakukan penyetoran 75 juta ke kas perusahaan sebagai tambahan modal. Nah, kita anggaplah Mr. X ini sebagai pemilik perusahaan. Dia setorkan uang, menyetorkan uang. Otomatis uang bertambah kan, kas bertambah. Distornya untuk apa? Sebagai tambahan modal. Uang itu untuk tambahan modal, otomatis modalnya bertambah. Maka pengaruhnya adalah modal bertambah 75 juta, kas bertambah 75 juta juga sama ya. Contoh terakhir, Mr. T melakukan penarikan. Nah, yang ini Mr. T, dia tarik uang dari perusahaan. Kalau ambil uang dari perusahaan, otomatis secara logika, kita pakai logika berpikir ya. Kalau kita ambil uang dari perusahaan, berarti uang kas di perusahaan berkurang. Maka jika uang kas di perusahaan berkurang karena ini kepentingannya untuk pribadi, maka dia akan mengurangi modal. Maka pengaruhnya dicatatkan seperti berikut ini. Modal berkurang 25 juta, kas berkurang senilai 25 juta. Nah, itu adalah contoh-contoh pencatatan transaksi dan pengaruhnya terhadap persamaan akuntansi. Sampai ketemu di materi berikutnya. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Sampai ketemu di materi berikutnya. Bye-bye.